Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri Widianto dengan NRP 033 dari kelas D3K PLNB. Nah, kali ini kita akan melanjutkan terkait percobaan untuk mata kuliah PLC, workshop PLC dan SCADA. Melanjutkan percobaan di minggu sebelumnya. Langsung saja kita buka pemrograman CX. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari terkait fungsi dari compare. Kalau minggu lalu kita hanya counter dengan dua tipe yaitu CNT dan CNTR serta pembandingan data menggunakan yang sederhana yaitu sama dengan kemudian banding seperti C berapa, counter berapa dengan counter berapa. Sedangkan sekarang kita bisa membandingkan secara sekaligus yaitu dengan fungsi compare. Kita klik new, kita beri nama percobaan underscore CMP ya, CMP. Tipe CPIL, USB sudah benar. Sebelum kita gunakan fungsi compare, seperti apa fungsinya, kita lihat di instruction help. CPIL series, kemudian kita bisa ketikkan di sini compare, maka akan keluar fungsi compare. Nah, fungsinya CMP ini. Klik dua kali. Nah, di sini tertera fungsinya seperti apa. Dari atas tujuannya compare to unsigned binary value, itu membandingkan dua binary value dan output result arithmetic flag. Nah, inputnya itu berupa arithmetic flag di auxiliary area seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi dari ladder diagramnya seperti ini, membandingkan nilai S1 dan S2 ataupun komparisi data 1 dengan data 2. Nah, deskripsinya sendiri seperti ini. CPIM sendiri compare unsigned binary S1 dan S2 dengan output aritmatik. Aritmatik seperti apa? Yaitu greater than, lebih dari ataupun lebih dari sama dengan, kurang dari, sama dengan, kurang dari, kemudian tidak sama dengan. Nah, condition flag seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan CMP ataupun dengan indeks 020 ya, ketika S1 lebih dari S2 ataupun perbandingan data 1 lebih dari data 2, maka yang akan on outputnya itu ada 3. Lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ketika S1 sama dengan S2, maka yang on ini, jadi bisa dilihat ya di sini, bisa disimpulkan juga di setiap kondisi ini, maka yang nyala akan ada 3 kondisi ya, di tiap sistemnya. Nah, penggunaannya sendiri seperti apa misalnya? Penggunaan CMP dengan pemrograman CX seperti ini. Penulisannya, penggunaan yang benar yaitu CMP S1 S2, kemudian di sini arithmetic flag yaitu seperti equal, greater than ataupun less than seperti itu tadi, kemudian baru output. Nah, di CMP sendiri ada instruksi aturan ataupun tidak disarankan ataupun bisa dibilang incorrect use, yaitu setelah CMP itu tidak boleh ada intervensi ataupun status lain atau instruksi-instruksi lain yang di paralel seperti ini ataupun di seri ya, digabungkan di bawahnya kayak gitu. Ini instruksi B, ini salah karena nanti akan mempengaruhi urutan dari compare-nya atau mempengaruhinya. Nah, untuk flagnya sendiri ada jenisnya apa aja. Di sini CX Programmer, di CX Programmer labelnya ada P greater than, P atau disingkat dengan GT, PGE, P greater equal, kemudian P equal, P NA not equal, P less than, kemudian less than equal. Nah, di sini ada precaution. Perlu diingat instruksi between CMP dan input condition access to result because their instruction might change status of arithmetic flag. Nah, ini yang tadi dibilang bahwasanya ketika kita ada instruksi di antara ini maka bisa mengubah dari status arithmetic flag. Nah, untuk
fungsinya sendiri seperti apa, penggunaannya, kita akan membuktikan bahwasannya ini berfungsi dengan baik statusnya. Kita langsung saja buka CX-nya. Kita bisa buka di sini. Kita beri 0 saja. 0, kemudian CMP, kita bisa ketik CMP ataupun dengan indeks ya. Sebentar. Ataupun dengan indeks seperti biasanya 020. Nah, CMP 000. Kita kasih ini aja, D1 banding D2 dulu. Atau lebih enaknya, karena tadi salah menamai, kita beri lagi. Udah. 020 data 1 banding data 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau semisal fungsi yang benar, maka setelah ini di bawahnya ini akan ada arithmetic flag yang tadi P, GT, PGE seperti itu. Bukan ada fungsi lagi ataupun instruksi yang mengintervensi di antara ini dan arithmetic flag-nya. Karena itu nanti akan berpengaruh. Jadi kita kasih di sini P greater than PGT dulu, kemudian P GE P greater equal, kemudian P not equal, P equal dulu. Nah, P equal, kemudian P not equal, kemudian selanjutnya ada 6 kondisi ya, P underscore less than, kemudian P plus equal. Nah, kita bisa beri output masing-masing di sini untuk melihat mana output yang benar nanti. Ratus 101 102 103 104 105 seperti ini. Nah, untuk D1 dan D2 ini datanya kan dimasukkan ketika kita mengerunnya. Kita akan melihat apakah fungsi dari ini benar, kondisi-kondisi yang ditunjukkan. Nah, ini kondisinya ini. Kan kita run. Masih loading. Nah, ini 00 ya. Kita coba beri angka di sini 3. Kemudian di sini juga 3. Nah, kita hidupkan. Coba kita hidupkan. Nah, karena D1 sama dengan D2 ataupun nilainya sama, maka ketika ini S1 sama dengan sama, yang hidup itu lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan. Benar ya? P lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan. Benar, kondisi pertama. Kemudian kita coba D1 lebih dari, kita kasih angka 4. Angka 4, maka yang menyala itu lebih dari sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Not equal. Tidak sama dengan, not equal. Dan ketika kita kasih nilai ini 2 ataupun D1 kurang, sebentar, ini tetap 3, ini D1 kurang dari D2 ataupun saklar 1 kurang dari S2,
Yang menyala adalah ini, kurang dari, sama dengan, not equal, less equal, not equal, dan less than equal. Nah, perlu dilihat bahwasannya ini adalah ada yang menyala, garis menyala, kemudian tidak hidup. Yang perlu kita lihat adalah nyala dari koilnya di sini. Ini output yang benar. Jadi untuk nyala garisnya itu tidak berpengaruh. Ini kondisi dari CX-nya sendiri, seperti itu. Jadi sudah benar untuk fungsinya. Nah, apakah fungsi ini bisa dikombinasikan untuk penggunaan timer, datanya di sini, timer ataupun CNT counter? Bisa, seperti bisa digunakan. Dan ini lebih baik ataupun bisa digunakan secara lebih banyak secara berlangsung daripada kita menggunakan fungsi seperti ini. Sama dengan misal D1, D2. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menggunakan satu-satu. Ini perlu data satu-satu. Kita harus masukkan data D1 berapa nanti. Nah, seperti ini. Maka nanti akan satu-satu keluarnya. Sama dengan. Nah, ketika sama maka ini akan menyala kan. Nah, kalau 3. Nah, ini baru menyala. Yaitu satu-satu. Nah, fungsi ini juga bisa dikombinasikan untuk counter. Bisa kita coba nih. Kita kasih fungsi ya. Bentar. Kita buat lagi di atas. CNT saja, CNT. Bisa nggak itu dimasukkan? 02. 01 saja, 01. 01, kemudian fungsi CNT. CNT 000 2. Di sini ada resetnya. Ini tombol reset. Nah, coba D1 kita ganti dengan C. Nah, C0 kan langsung berubah. Nah, nanti ini yang C-nya akan kita inputkan dari sini. Coba kita run. Kondisi mula-mulanya kita hidupkan dulu ini. Nah, karena data 1 kurang dari data 2, data 1 kurang dari data 2, nah masukkan input. Nah, CNT ini sistemnya decrement ya, seperti yang kita lihat ini decrement. Jadi dia disetting dari value paling atas. Bisa dilihat 1 di sini muncul kurang. Ini 3 karena 1 dibandingkan 1 kurang dari 3, maka yang muncul greater than equal. Nah, lebih dari sama dengan, kemudian sama kurang dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan, dan sama dengan. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu fungsinya. Fungsi compare ini untuk membandingkan data 1 dan data 2 bisa dikombinasikan dengan fungsi-fungsi lainnya dan akan membantu kita dalam membuat sistem untuk sistem perbandingan dan persingkatnya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.